Bahas sih sebenarnya ngobrol santai aja bersama Bu Ami. Jadi Bu Ami itu salah seorang pasien rehab manusia atau klien ya. Katanya kan kalau kita tidak boleh menyebut pasien ya, menyebutnya klien. Salah satu klien rehab manusia banyak mengalami kemajuan. Jadi beliau datang ketiga kalinya ke rehab manusia dengan keluhan lutut ya, lututnya sudah stadium sekian ya, stadium 3 atau 4 bisa juga lupa. Nah, jadi hari ini ingin memberikan kesaksian. Walaupun mungkin yang nonton dikit ya biarin aja lah. Pokoknya memberi kesaksian lah di di acara live kita kali ini. Nah, nanti live ini juga biasanya nanti direkam kan oleh pihak TikTok, nanti bisa ditampilkan lagi entah di YouTube atau di mana gitu ya. Nah, ini jadi sambil menunggu Bu Ami ya. Nah, Bu Ami ini sebenarnya beliau tuh usianya emang udah cukup berumur ya, usia 50 ke atas saya lupa. Nanti kita cerita sendiri sama Bu Ami karena saya nggak pegang datanya semua. Jadi teman-teman yang mau menyaksikan live hari ini silakan. Kita live nanti dari jam 8 sampai jam 9, maksudnya jam 9 lah. Menurut jam di sini 19.55. Oke Bu Ami, apa kabar Ya, Bu Ami? baik Pak, sehat. Ah, Alhamdulillah. Bu Ami apa kabar lain? Bu Ami sekarang kondisi lagi di mana? Masih di Jakarta atau Ya, saya sudah di Depok, kemarin masih di Bandung Pak. udah ke Swiss? Oh belum, minggu ini. Bukan, New maksudnya Zealand. katanya kemarin katanya mau ke Swiss. Ya kan New Zealand, Bapak langsung dicari, dipindah-pindah dah. New Zealand. Si Bapak mah, Ya suka pokoknya beda. mirip-mirip lah. Beda loh. Pokoknya mah sehat Pak. Bapak Terima pakai kasih, mic tapi mungkin bisa pakai belum iPod suara. sempurna. Ya, saya belum sempurna, tapi saya udah nggak ada waktu lagi ke sana. Masih ada sedikit lagi, tapi untuk keseluruhan udah baik. Oke, Bu Ami bisa ceritain nggak pas awal terapi lah, awal terapi pertama seperti gimana? Jadi begini Pak, kalau awal terapi saya ke sana saya dapatnya dari TikTok. Jadi, kalau saya duduk nggak bisa lama, karena pinggang saya sakit. Terus Terus? pinggul saya pun sakit. Jadi kalau saya mau nunduk, pinggul saya sakit. Nah, kaki saya kan yang terutama sebetulnya kan lutut ya Pak, lutut. Jadi lutut saya ini kan bengkak, dua-duanya bengkak. Yang satu sudah divonis memang pengapuran, kalau yang satu karena jatuh. Jadi selalu bengkak, nggak bisa dilipat. Setiap bengkak, Oke. saya kan berobat medis Pak. Jadi disedot ada cairan kuning, disedot ada cairan kuning. Nah, karena bengkak nggak bisa dilepot, otomatis buat saya kan jadi masalah gitu kan. Akhirnya saya udah cukup putus asa dengan medis. Duit gak keluar banyak, tapi hasil tidak memuaskan buat saya kan. Karena bengkaknya itu terus terang bengkak. Jadi kaki saya tuh kayak kaki gajah gitu kan. Nah, saya nemulah di TikTok Rehabonesia. Saya baru dapat jadwalnya udah lama. Nah, datanglah ke sana. Awal datang ke sana, Bapak yang tanganin. Terus, oh ini Bu, tulang belakangnya. Ya Bapak benerin dan lain sebagainya. Terus langsung ke Pak Agus gitu. Sekali belum ada satu perubahan Pak, biasa. Tapi ada, tapi tidak banyak. Saya bilang minggu depan datang lagi nggak? Jangan, ibu yang sakit katanya. 2 minggu lagi saya datang lagi ke sana. Waduh, tambah parah juga Pak, tambah parah lumayan lah gitulah. Tapi saya bertahan ingin sembuh. Nah, Bapak benerin lagi ya ke sana, terus Pak Agus lagi yang masak. Terus terang jujur, sebenarnya saya mau nyerah Pak, terus saya sebenarnya. Tapi ya udah Pak perbaikan. Kalau nggak salah seminggu sempat ini ya, sempat sakit ya. Ya Pak, sempat sakit Pak. Saya udah aduh, saya bilang kok sakit banget ya. Ya saya bilang bagus, saya bilang ada yang lebih baik dikit lah. Saya bilang sakit banget dah gitu.
ini ibu mau bisa jalan apa enggak, katanya gitu. Memang saya nggak bisa jalan jauh, karena bengkak pak, terus terang. Nah di lutut saya itu memang gede gitu. Udah gitu sama Pak Agus dibenerin. Yang kedua nih Pak, pas yang kedua tuh sudah mulai ada satu perubahan Pak. Kan 2 minggu kan ada satu perubahan. Nah sekarang saya harus jujur katakan bahwa lutut saya ini sudah kembali normal. Normal dalam arti kata ya lutut normalnya Pak. Ya, lutut normalnya. Jadi apa namanya tuh betis ya Pak. Betis saya sudah tidak bengkak. Nah, betis dua-duanya sudah tidak bengkak, lutut sudah tidak sakit, tidak bengkak gede gitu enggak. Kata Pak Agus ini Bu katanya nempel ke kasur aja nggak bisa. Memang benar Pak. Jadi ngangkang gitu ngangkang. Yang kemarin yang ketiga itu sama Pak Agus, Bapak lagi ke Semarang katanya kemarin. Dibenahin lagi gitu kan. Saya harus bilang lebih baik lagi. Betul, lebih baik lagi. Cuma sekarang ada sedikit kalau buat saya kok agak apa ya kalau habis duduk salah, nah itu doang. Lebih duduk salah, saya mau bangun jalan rada susah itu doang. Itu yang saya sebenarnya pengen datang lagi ke tempat Bapak. Tapi untuk keseluruhan saya bilang pinggang saya bagus. Jadi duduk lama sudah nggak sakit. Dulu kan kayak apa ya resah gitu ya, sakit gitu kan, sakit. Kata Bapak tulang ekornya, terus kaki saya panjang sebelah, itu udah bener Pak. Terus apa namanya tuh pinggul, kemarin terakhir itu pinggul. Sekarang kalau ngangkat sudah bisa. Yang saya paling senang sebetulnya saya merasa ada satu perubahan adalah lutut saya tidak, betis termasuk lutut itu tidak bengkak. Biasanya bengkak, selalu bengkak, jalan jauh bengkak. Kemarin saya hari Minggu jalan-jalan ke Lembang, jalan jauh. Bapak, benar saya bersyukur, saya berterima kasih dengan Bapak. Kalau saya masih diberi kesempatan, seumpamanya masih bisa ditunda, saya minggu depan kayaknya mau ke Bandung lagi. Untuk bisa ya lebih sempurna. Saya paham tidak akan 100% kembali ya. Karena Bapak bilang, Bu ini sudah 10 tahun nggak? Oh lebih Pak, lebih 10 tahun. Saya tidak bisa nekuk udah lebih daripada 10 tahun. Jadi kalau sekarang bisa seperti ini udah luar biasa Pak, benar. Saya ngomong apa adanya karena saya ngerasain. Iya betul. Nanti kalau emang ini penonton viewer ada yang nggak percaya bisa menghubungi langsung ke akun Ibu. Boleh, Bu Ami, boleh. itu kan cerita perubahan di sini. Hmm. Dulu gimana perjuangan pengobatan entah ke medis, entah ke tempat lain seperti apa sampai gimana lah bukan menemukan perjuangan gitu loh, perjuangan pengobatan. Kalau nggak salah 3 tahun ya, Iya Pak, 3 tahun kan sebelum ke pandemi aja. rehabilitasi. Nah, pas pandemi saya merasa kaki saya udah nggak bener nih, udah susah jalan dan lain sebagainya. Terus adik saya bilang, Mbak katanya ada satu dokter, dia bilang, tapi katanya dokternya dia bilang mehong banget. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting kaki saya sembuh kan gitu. Di Bandung tuh, di Mehong Kota teh mahal ya? Pak, mahal, mahal bener Pak, mehong teh mahal. Mehong, mehong. Oh, mehong Sunama, Kalau iya orang iya. Jawa sebutnya larang ya. Nah, dulu prakteknya di Bandung, nggak usah disebutin nama dokternya. Di Bandung, kalau saya harus bolak-balik ke Bandung kan susah Pak, jauh waktu itu tuh. Akhirnya anak saya menemukan bahwa dokter tersebut juga praktek di Jakarta. Akhirnya saya datanglah ke sana. Itu sudah mulai pandemi tuh. Saya datang ke sana. Beliau memberikan pilihan, Bu, ini lutut ibu ada pengapuran. Kalau diberikan pelumas murah dia bilang. Cuma 11 JT. 11 JT. Tapi ada pengobatan yang baik yang dari Jerman namanya PRP. Tapi sekitar 20 sekian juta lah gitu.
Saya pilih yang ya, ini bisa kuat sekitar 20 tahun, 10 sampai 20 tahun. Saya ambillah yang itu, Pak. Nah, seiring berjalannya waktu, terus itu saya lakukan. 2 tahun, Pak, saya lakukan itu 2 tahun. Jadi datang terapi, suplemen, datang terapi suplemen gitu. Tapi nggak lama, nggak ada satu perubahan yang signifikan, nggak ada. Bengkak, iya. Terus dia bengkak, pokoknya bengkak. Saya ke dokter, kasih obat. Terus nanti ada yang disedot, cairan kuning, katanya infeksi. Sampai saya harus ke lab. Apa dari gigi, apa dari saluran kemih, atau apa gitu kan. Terus begitu. Sampai di titik saya putus asa sebetulnya. Kok kayak gini ya? Tiap disedot tuh kan ada apa, suntikan tuh kan ada dua, kayak gitu, dua tubuh gitu. Sampai saya fotoin gitu kan. Terus saya bilang, dok ini tuh apa? Ini bu cairan infeksi. Nah, waktu saya pertama datang ke bapak, saya bilang begitu kata bapak, itu kan katanya mungkin aja yang alami, ada cairan-cairan yang alami. Saya kan semakin takut. Udah pokoknya sejak itu saya sudah nggak pernah lagi ke dokter, langsung ketemu di TikTok Rehabonis ya. Saya datang langsung ke sana, sampai detik ini kaki saya nggak bengkak. Nggak bengkak. Nggak bengkak. Sudah ya layaknya kaki aja, Pak. Layaknya kaki. Umumnya kaki. Jadi udah Jadi ya selama ini, disebut biasa lah selama tuh. 3 tahun tuh bukan kaki berarti ya? Bukan kaki, Pak. Penampakannya kaki, Pak. Jadi kaki meja kali ya? Nah, itulah kira-kiranya begitu. Saya sangat bersyukur ya, benar-benar. Saya bilang sama Bapak, kalau saya ini bertemu Bapak mungkin sebelum ada medis kan mungkin jauh lebih baik. Kan sudah berjalan hampir 3 tahun lah ketemunya. Tapi saya merasa perubahannya setelah 3 kali datang ke Bapak. Nah itu betul, 3 kali pertemuan ada perubahan betul. Kalau 1 kali pertemuan banyak perubahan, nanti saya di ini melebihi kesaktiannya Brahma Kumbara. Ya jadi sebenarnya kan proses dari awal juga kan saya sampaikan ke Bu Ami ya, Bu Ami. Saya bilang ini udah kondisi kayak gini tuh sebenarnya 3 tahun tuh yang kerasanya. Tapi sebenarnya mah sudah puluhan tahun, Benar, cuman kalau tidak Bapak prediksi diperbaiki. saya 10 tahun, Sehingga sebenarnya lebih. jadi penanganannya sebenarnya sudah terlambat. Saya sudah pernah mencoba mendaftarkan diri juga ke satu ya kayak kerkes gitu. Saya ditolak mentah-mentah, Pak. Saya ditolak mentah-mentah. Betul. Terkenal juga. Bu, saya tidak bisa menangani kasus Ibu. Kalaupun saya harus lihat kasusnya Ibu, saya harus MRI. MRI itu kan mahal gitu kan, belum tentu juga bener lah gitu ya. Ya udah saya akhirnya ya ada sakit hati ada. Aduh, saya bilang kok bisa sih Bu? Saya bilang saya cuma pengen adminnya tuh. Bu, saya cuma pengen diperiksa aja dulu. Saya bilang gimana kayak gitu. Kalau memang nggak bisa ya sudah gitu. Enggak, katanya kami tidak menangani itu. Ya sudah, akhirnya saya cari ya ketemulah Rehabonesia. Saya bersyukur. Walaupun saya harusnya jujur jauh, Pak. Ya di Bandung mah belum jauh lah, Nah, kan belum saya jauh masih kecuali ke Depok. Singapura tuh. Kemarin ada yang ke Malaysia kan? Ada Bu siapa nanti mungkin dihadirin ya. Dia sampai ke Malaysia. Jadi Bu Ami memang untuk kondisi Bu Ami, saya bilang dari awal memang ini kondisinya tidak akan bisa balik 100%. Betul. Cuman jadi rehabonesia sebagai pengurang dampak dari yang sekarang sudah berjalan. Jadi kan udah berjalan lama ini sebenarnya. Jadi Setuju, tidak bisa Pak. mengembalikan ke posisi semula. Cuman memang yang Ibu rasakan tadi kan seperti punya kaki, nyaman. Nah, itu yang diinginkan Rebonesia. Tapi mungkin kondisinya masih seperti nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Cuman kan otot-ototnya sudah lebih lentur, Ya, Pak. kemudian posisi sendinya Ya. dipaskan kembali.
Ya. Ya seandainya saya tidak bepergian mungkin ya saya jabanin kasarnya. Ini berhubung saya mau bepergian sudah terjadwal itu. Nah, menurut Bapak bagaimana untuk selanjutnya? Saya sekitar 6 bulan di sana. Ya udah ibu udah ada jadwal ke sana, udah nikmatin aja di New Zealand ya, bukan Swiss kan New Zealand. Bukan, Kapan iya lagi Pak. ke New Zealand gitu loh, kalau bukan rezekinya sekarang gitu. Betul, Di sini nanti betul. di sononya nanti Turun Pak, turun. nggak ada kesempatan lagi kan susah. Jadi ke sana aja. Cuman ya itu tadi olahraga yang jangan yang high impact. High impact tuh kayak loncat yang berlebihan, lari yang berlebihan. Pemakaian wajar aja nggak apa-apa. Kemudian stretching seperti biasa. Hmm, baik Pak, baik baik. Saya laksanakan Pak. Saya kemarin, aduh itu kagak enak itu mah minum apa Pak? Tripang, aduh Pak, mending saya suruh kasih jamu dah. Tapi teripang enak kan rasanya, nggak ada rasanya teripang tuh. Jadi teripang tuh untuk kolagennya. Oh gitu ya. Kayaknya nanti Iya saya kan, akan Bu, pesan kan ini aja di apa dikirim lewat ini aja lewat apa Tiki atau apa gitu. Karena saya ngerasa sih agak ada sedikit online. perubahan. Ibu katanya Ibu katanya sebelum ke New Zealand mau ke sini sekali lagi. Nah, eta Pak, kan saya nungguin eta nah Pak, nungguin ini teh tanggal sabaraha sih gitu ta eta. Cenah minggu ayeuna Pak. Sekarang tanggal 3. Nah, saya keur galau Pak. Aduh. Pokoknya Bapak sama Sekarang usia berapa Bu Ami? Sekarang? 63. 63. Nah, ini kan Pak pasien 63 ya. Ya. Jadi wajar Bu Ami ketika ini jadi sebenarnya gini loh. Kasusnya Bu Ami ini sebenarnya kasus berat. Jadi kalau di medis itu udah stadium 3 kalau nggak salah Bu ya lututnya ya. Ya, ya, Stadium Pak. 3 usia 63 pula. Jadi ada Rehabonesia tuh nerima Bu Ami tuh entah lagi lupa Kepaksa. diri atau gimana. Tapi kan pas lagi awal saya sempat menyampaikan Bu, kita coba aja ya. Mudah-mudahan ada kesembuhan bukan dari saya, kita ikhtiarkan. Bahkan ketika pertemuan pertama aja kan cukup menyakitkan ya Bu ya. Pak jangan diceritain kasihan nanti orang yang datang. Karena pas saya bilang ya ampun ini lutut apa semen, saya bilang kok keras begini. Bener Jadi Pak, pokoknya pokoknya kalau dibilang kaki kayu tuh benar kayak kakinya kayak kayu gitu Bu Ami itu saat itu. bener. Bener, bener. Setuju Pak. Emang bener kenyataannya begitu. Tapi Aduh. itu semua kan sebenarnya ketika ngobrol nih Bu Ami emang pekerja keras ya kan kalau nggak salah punya catering ya Bu ya. Iya, iya Pak. Nah Ya jadi seakan selama ini itu berjuang demi anak-anaknya Bu ya. iya. Ya ya itulah pengorbanan seorang ibu ya Bu ya sampai sakit kayak begitu. Jadi mungkin sebenarnya kan saya bilang saya sempat sampaikan ke Bu Ami teori kan yang berkali-kali Bu ini sebenarnya ini masalah ini udah terjadi 20 tahun yang lalu. Cuman karena ada prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyekolahkan anak-anak, jadi sakit tuh nggak dirasa gitu loh. Betul. Jadi saya tuh paling disebut terapinya tuh kayak refleksi, ya gitu Pak, refleksi, pijat tradisional itu aja, agak mending, agak lumayan, udah. Jadi kalau lutut sudah tidak bisa ditekuk, memang sudah lama. Seperti prediksi Bapak, memang betul. Jika tidak merasa gitu kan, kan tidak tahu Iya juga emang, emang, pengobatannya kemana. emang udah parah banget. Ah, kan saya sempat ke dokter ke mitra, saya pernah ke mitra, kata dokter mitra, Bu katanya ini mah mesti dioperasi, siapin uang 96 juta buat operasi. Nah dokter saya bilang yang itu yang sendi dan otot
kalau tulangnya masih bagus katanya, tapi sendinya yang bermasalah itu. Ya, ya itu duitnya habis sih. Ya mau gimana lagi ya Pak. Tapi akhirnya jadi ya itu 90 juta ya? Waktu itu dokter yang apa jadi dokter tulang, jadi ortopedi namanya bilang. Dokter ortopedi bilang, "Bu, ini harus dioperasi gitu kan. Harus ganti ini apa sih namanya lututnya ya. Satu Pak, itu 96 juta itu satu loh, bukan bukan lutut, satu. Oh, Jadi lututnya tuh dioperasi nanti ditambahi kayak semacam platina kali ya? nah, jadi saya bilang saya mundur lah, nggak punya uang kalau segitu. Ya akhirnya ketemu sama dokter sendi gitu kan. Ketemu dokter sendi ya sama juga akhirnya mah, cuma dicicil kan, nggak langsung duitnya blak gitu nggak. Nyicil kan. Sekian juta, sekian puluh juta, sekian juta, sekian juta gitu. Ya akhirnya sampai segitulah, sampai dihitung sama saya sekian. Kagak ininya gitu. Jadi di pas di betis itu kayak ngejendol gitu Pak, ngejendol berat. Karena nggak bisa diliput. Iya, Kalau iya. sekarang mah liput bisa, liput bisa. Gitu. Semua butuh perjuangan ya Bu ya? Betul, betul Pak. Sangat. Ini perjuangannya luar biasa Pak. Aduh, Kalau yang perjuangan segala. sebelumnya kan kalau sebelumnya kan perjuangannya perjuangan uang gede. Ah, ah. Kalau Kalau sekarang mah kemarin perjuangan perjuangannya lain. nahan Ya udah sakit. jangan diomongin dah. Kalau udah ketemu Pak Agus sama Jadi Bapak nggak udah apa-apa aduh. nahan sakit Eh? asal ada hasilnya. Iya. Betul Pak, ada hasilnya. Aduh, pas menjalani itunya, aduh, kadang-kadangnya udah pengen buru-buru selesai. Ini Pak Agus juga lagi nonton nih Bu tuh. Abah Agus Bima tuh lagi nonton tuh. Gitu ya. Aduh. Aduh Ya Pak, emang Pak, gitu Pak. Ini Pak, prosesnya. saya nemuin pisan deh beneran. Saya Jadi, nemuin. Tapi saya kalau mau ngajak, takut dia kagak kuat. ya sebenarnya kan gini ya. Kalau kalau emang sakitnya biasa, di terapinya juga ya nggak bakal sesakit ibu lah. Bener, bener. Jadi Betul. tergantung level sakitnya. Masa semua orang sakitnya sama? Makanya, ya maksudnya gini, kalau model yang kayak saya kasusnya kan mau diajaknya ke karunya Pak. Kan orang nanya, Bu kok sekarang ini gitu kan. Nah, Iya. karunya saya. Aduh. Emang akhirnya balik lagi sih, balik lagi ke tekad ya, ke tekad sembuh apa mau sembuh apa enggak. Karena beberapa kayak kemarin ada dancer misalnya, dia bertahun-tahun jadi dancer. Itu sampai ke wajahnya itu ke udah mobil palsi, kemudian posisi pinggul dua apa sih namanya sih, bonggol paha, hip joint itu udah banyak yang geser, lutut sakit, tulang ekor masuk, wah macam-macam lah. Tapi karena mau ngejalanin dia luar biasa gitu perubahannya. Mungkin kan masih muda ya, masih kuat ya. Usia masih 34 kemarin. Kalau ibu kan udah terlalu muda sini. Aduh si jadi Bapak jadi ya Bapak. gitulah apa ya, jadi ini mungkin pesan juga buat kita ya. Jadi uang banyak, uang banyak, tapi sakit-sakitan. Jadi Ya saya mah sakit-sakitannya eta ya bungkul Pak ini nggak lutut bisa Pak. menikmati gitu. Benar ya. Saya kemarin bisa jalan-jalan jauh kata Pak Agus, Bu mau sembuh nggak, bisa pengen jalan jauh nggak? Iya Pak. Ya udah tahan aja. Iya saya bilang Pak, saya tahan. Ya udah benar. Ibu rencana ke New Zealandnya tanggal berapa? Tanggal 15, tanggal 3, tanggal 10 kalau nggak salah. Karena saya nanti dikonfirmasi lagi dengan Oh, itunya dengan sebentar anak lagi saya. berarti ya. Iya, makanya kagok pisan. Pokoknya kalau masih ada kesempatan saya pasti ke sana karena minimal katanya 2 minggu. Nah, saya pasti kan itu dah. Kata nyeri teuing. Ya udah Bu. Kalau emang seandainya memang belum ada kesempatan ke sini, ya mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan dari segi
fisik, terus kemudian kesehatan. Ya kalau ada sakit-sakit sedikit mah wajar lah. Kalau dibanding dulu kan sakitnya banyak, kalau sekarang tinggal Oh sedikit iya. kan. Si ibunya hilang. Nah ini kebetulan mumpung si ibunya hilang. Masih ada. Si muncul. Minta untuk bergabung. Ya memang jatah Bu Ami tuh eh, jatahnya hanya 30 ini. Nah, ini Bu Ami muncul lagi. Iya. Bu Ami, terima kasih waktunya sudah bergabung. Mungkin ada pesan-pesan yang Ya, mau sama-sama disampaikan. Pak. Kalau pesan saya sih mungkin kasus-kasus yang urusannya dengan tulang belulang. Coba ketemu dengan Rehabonesia. Mantap dah pokoknya, mantap segalanya. Bapaknya baik, ramah, membuat sayanya jadi tidak stres. Apalagi ketemu Pak Agus, udah pokoknya sedap banget dah. Benar Pak, cuma Pak, saya nuhun pisan Jadi Pak, kan benar kalau saya bantu, teman-teman di saya luar bisa mungkin nggak tahu ya Pak Agus ya. mengusahakan. Jadi kan, nah, jadi cerita Bu Ami tuh, jadi pertama ketemu dengan saya, nanti dibongkar itu persendiannya dan lain-lain. Nah, di tubuh itu kan bukan hanya tulang rangka doang, bukan hanya tulang, tapi berkaitan dengan otot. Nah, Pak Agus itu masternya di bidang otot. Nanti ototnya dibongkar juga, ngerasain. Nah, itu dibongkar ototnya. Jadi sebenarnya kan yang mengalami kekakuan itu kan sebenarnya aslinya persendian. Tapi karena sendi tidak bisa bergerak dengan bebas, maka otot menjadi kaku. Tapi terjadinya sudah bertahun-tahun. Jadi yang dibongkar itu bukan hanya sendinya, ototnya juga harus dibongkar. Nah, ya, Bu Ami ngerasain dong, rasanya gimana dibongkar ototnya, Wah, dibongkar pokoknya sendinya. udah nikmat banget dah, udah nggak ada lagi. Nikmat banget. Terakhir mah kemarin, ya Ya terakhir mah pokoknya kalau mau buat saya menanyakan yang nikmat ada bangetnya masih itu sakit tinggal lagi hubungi aja coba. ya akunnya Bu Ami itu ya. Aduh. Ibu tinggal di daerah Depok ya Bu ya? Iya, itu di Depok. Depok ya, Depok. Jadi pasien di sini Bu Ami, kalau ibu kan dari Depok ya, kalau ibu dari Depok ngerasa jauh, itu ada pasien kita dari Papua. Hah? Pak Jauh siapa amat. saya lupa. Nanti mungkin saya hadirkan juga ya. Beliau Hmm. beliau tuh kalau ada urusan ke Bandung sama ke Tangerang biasanya mampir ke ke Bandung ke Iya, Indonesia. iya Pak. Ya udah, beliau sama udah 3 kali juga. Bahkan sempat sampai ke Malaysia Oh gitu. untuk pembenahan tulang gitu ya. Hmm. Jadi ibu Ada tuh di belum sampai Indonesia, Malaysia kenapa kan? harus ke Malaysia ya, Pak? Baru sampai. Ya maksudnya Siapa tahu. pasien di sini tuh ada yang sampai ke Malaysia, ada yang udah sempat sampai ke Singapura gitu. Ternyata Oke Indonesia Bu mah Ami, hebat terima dah udah. kasih sudah bergabung di live Sama-sama Pak. Rehabonesia. Kenapa Bu? Ya, Indonesia mah hebat lah, apalagi ada Rehabonesia. Amin. Ada-ada aja. Dan Rehabonesia mah apa Bu? Nggak ada apa-apanya. Kita mah Ya teman kan ada saya sama Bapak. Pak Agus berdua. Ya nggak apa-apa, itu kan lebih hebat daripada banyak orang. Ya Bu Ami mohon doanya ya Pak Agus sama Ya, saya dikasih kesehatan, kemudian ya, amin Pak. tim yang lain juga Teh Ai, Teh Nabil, kemudian Dunia juga. Kita kan saya cuma berlima ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa melayani sebanyak-banyaknya Bapak orang juga diberikan dan menjadi kesehatan, Pak jalan Agus, luar biasa keberkahan. ya Pak, biar bisa membantu banyak Ya, orang. amin. Amin, 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 amin. Ya, Bu Ami, terima kasih. Selamat jalan ya nih nanti sama-sama. mudah-mudahan di New Jalannya. Ya, eh Selamat jalan-jalan di New Jalan. Saya mohon maaf saya nggak bisa ikut ke New Jalan. ya, mohon Nggak ada Pak ya. tiketnya, nggak dikasih tiketnya soalnya. Sama-sama Nun. Ya, Satu Nun Ibu. ya sama-sama Pak. Bapak di dalam. Ya, silakan. Live. Oke.
Teman-teman, tadi kita sudah live dengan Bu Ami ya. Tadi mungkin ada beberapa penonton yang turun naik ya. Ada yang tadi saya lihat ada 50 view, terus viewer, terus kemudian turun. Mungkin ada yang tadi mengikuti ya. Jadi Bu Ami itu saya summarize. Bu Ami itu pasien yang datang sekitar bulan Mei kemarin. Sebenarnya kalau pasien-pasien yang ngalamin perubahan itu banyak juga sih. Cuman itu yang paling baru dan paling seru gitu ngobrol. Jadi saya cari yang paling seru. Jadi ketika kedatangan beliau, ini kan cerita tentang klien ya sekarang ini. Jadi saya ingin merubah format obrolan kita, berubah tentang testimoni. Jadi Bu Ami itu datang sekitar bulan Mei, ketemu saya bilang, Bu, kondisi ini udah parah. Jadi kalau emang parah, saya akan sampaikan parah. Jadi emang benar-benar parah gitu. Jadi kaki kayak kaki kayu, kayak kaki meja tuh itu sebuah guyonan tapi juga kenyataan gitu loh. Jadi kakinya kayak kayu, sebuah guyonan sekaligus kenyataan. Jadi kaki tuh keras aja. Betisnya keras, pahanya keras, apalagi lututnya. Jadi tadi kan beliau menceritakan ditolak ya kan oleh tempat pengobatannya, wajar gitu loh. Karena memang tanda kutip ya, berat gitu loh. Nah, kenapa Rehab Indonesia mau menerima? Saat itu kita menyampaikan di depan bahwa ini kasusnya berat dan jangan berharap kembali normal. Udah itu aja yang saya sampaikan gitu loh. Jadi memang saya tidak berusaha untuk menyembuhkan gitu ya. Saya cuma bilang, Ibu ini kasusnya berat, tidak bisa disembuhkan secara normal. Cuman kita mengurangi dampaknya. Udah itu aja yang saya sampaikan. Ya nggak apa-apa Pak, gini. Nah kan enak tuh pasien kalau udah nerima kayak gitu. Jadi kitanya juga terapis nggak sok-sokan, nggak misalnya, gampang Bu, ini mah gampang, bisa ini diselesaikan. Nah itu juga terlalu overclaim gitu ya. Tapi saya biasanya menggrab pasien dengan pemahaman kita tangani, tapi jangan punya ekspektasi tinggi bahwa kita tuh sekumpulan sekumpulan orang-orang sakti yang bisa nyembuhin kayak gini, enggak. Jadi saya udah dari awal saya udah sampaikan situasinya. Oh ini kayaknya berat ini, saya bilang. Bahkan ya tadi beliau cerita tentang pengalaman di operasi 90 juta, kemudian 3 tahun struggling ya kemana-mana gitu ya. Sempat ke medis beberapa kali, bahkan dia nyebutnya mehong kan, mahal gitu. Penanganan di medis kita tahulah seperti gimana mahalnya gitu ya. Tetapi itu kan pilihan. Kalau emang mau menempuh jalan medis ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Rehab Indonesia itu apa sih? Hanya setitik pasir ya, di gurun pasir gitu loh. Kita membantu yang bisa kita bantu. Nah terus kemudian ditangani, dan pertemuan pertama yang dia bilang tadi, itu seminggu itu meriang dan sakit. Kenapa seperti itu? Ya karena tubuh melakukan penyesuaian dari kebiasaan lama mau dibawa nih ke perubahan yang baru. Coba aja, misalnya kita ingin punya cita-cita baru lah. Wah, gue pengen bangun pagi, pengen jadi orang produktif, pengen begini, pengen begitu. Nah, pengen itu butuh penyesuaian dalam tubuh. Nah, penyesuaian itu apa? Ya tadi, badan jadi nggak nyaman, aktivitas jadi nggak nyaman. Jadi ketidaknyamanan adalah salah satu artinya adalah perubahan dari satu level ke level yang lebih tinggi. Itu ketidaknyamanan. Ada juga ketidaknyamanan dari level tinggi ke level rendah, itu juga ketidaknyamanan. Nah, kita ke level yang mana nih? Kalau perbaikan itu dari perubahan dari level yang bawah ke level yang lebih baik, itu ada ketidaknyamanan. Makanya kita harus menantang diri kita terus untuk menuju ketidaknyamanan baru, menuju ketidaknyamanan. Nanti udah nyaman, untuk naik ke level lagi ada ketidaknyamanan lagi. Itu terus seperti itu. Gitu. Ketidaknyamanan yang kita menjadikan kita seorang yang better gitu loh. Nah, pemenahan tulang juga nggak jauh beda seperti itu. Terapi pertama tuh Bu Ami tuh nanya lagi kapan saya sini, paling 2 minggu karena ini. Kemudian beliau datang lagi. Bahkan tadi ceritakan di pertemuan ketiga lah itu kerasa plong gitu, baru terasa plong. Ya karena memang luar biasa gitu loh. Penyakitnya tuh luar biasa gitu loh. Jadi bukan penyakit kaleng-kaleng itu penyakitnya. Jadi kalau dibalik lagi. Kalau level sakitnya tinggi, ya masa pengorbanannya di bawah gitu. Pasti pengorbanannya juga kan selevel. Kalau penyakitnya hebat, dioperasinya 1 miliar, ya kan wajar.
Bipolar itu penyakitnya luar biasa. Terus sekarang ada orang penyakitnya levelnya tinggi, terus di terapi nggak mau sakit, pengennya langsung sembuh, itu gimana ya? Nggak level gitu loh, nggak nyambung. Kalau cita-citanya besar, pengorbanannya besar. Kalau pengen sembuhnya besar, berarti proses perjuangan juga besar. Nah, Bu Ami tuh ngalamin seperti itu. Tapi beliau ya itu saya bilang pantang menyerah, orang luar biasa. Oh, saya terus mungkin mungkin memang ya pengen sembuh juga ya beliau. Wah, tekad sembuhnya luar biasa. Termasuk yang fighter juga lah ya. Kalau saya lihat hidupnya tambah gitu ya sampai ngalamin lutut sakit kayak gitu tuh karena pengorbanan seorang ibu membesarkan 4 orang anaknya. Nah sekarang anak-anaknya sukses, beliau tanggal 10 Juli ini diundang sama New Zealand. Jadi seorang ibu yang ngebesarin anak, sukses dalam arti ini ya, level dunia ya maksudnya. Ya kita tahu sukses itu apa sih? Strata sosial yang lebih baik, harta yang banyak dan seperti itu kan. Nah, anaknya tuh ada di New Zealand jadi panggil ke sana. Seperti itu. Nah, dari beberapa pemaparan tadi, mungkin ada yang nanya gak sini? Tadi ada beberapa yang nanya ya. Kalau untuk usia 72 kita belum bisa nanganin ya. Terlalu tua soalnya. Gitu. For your information ya, jadi untuk bulan Juli ini saya Rehab Manusia mungkin akan konsisten di live seminggu 2 kali. Hari Senin jam 8 dan hari Kamis jam 8. Dan kita akan menghadirkan klien-klien Rehab Manusia yang akan sharing ceritanya. Jadi bukan bukan cerita tentang kesembuhan sih sebenarnya, cerita tentang sharing gimana pengalaman di sini gitu. Mungkin tadi ada sedikit kendala teknis ya, mudah-mudahan nanti di hari Kamis ya, Teh Nabil sama Teh Ai mungkin nanti pelajari lagi ya. Sebenarnya untuk menampilkan seperti live yang gambarnya ada dua itu gitu seperti apa ya. Ini kan live pertama menghadirkan live bareng dengan pihak lain ya. Biasanya kan hanya saya aja gitu. Mungkin tadi belum dicoba jadi langsung aja tancap gaskeun gitu, jadi mungkin seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini menjadi pelajaran buat saya juga, buat tim Rehab Indonesia. Nanti mudah-mudahan hari Kamis kita bisa live, gambarnya bisa terbelah dua gitu loh. Jadi dari viewer bisa ngelihat jelas siapa yang diajak bicara, siapa yang memaparkan kesaksiannya. Nah untuk bulan Juli Rehab Indonesia tuh tidak buka setiap hari ya seperti bulan Juni kemarin. Kita buka di hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Weekdays dengan weekend harganya berbeda. Terus weekdays dengan weekend treatmentnya berbeda. Treatment berbeda maksudnya gini. Penanganan tetap penanganan tentang persendian dan pertulangan. Cuman kalau di weekend satu memang harganya lebih tinggi dibanding weekdays, 2 kali lipatnya malah. Terus biasanya double treatment. Kalau weekdays itu hanya treatment untuk calibrationnya aja. Kalau untuk weekend kita ada calibration dan massage. Nah massage itu untuk membongkar otot-ototnya. Kalibrasi itu untuk membongkar persendiannya. Secara harfiahnya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang punya keluhan yang seperti yang dialami Bu Ami atau dari klien-klien kita yang sudah nanti dihadirkan, ya silakan daftar ke rehabindonesia.com reservasi. Dan sekarang kita membatasi reservasi itu maksimal untuk penanganan sehari itu maksimal kita hanya 10. Paling ada tambahan 1-2. Itu pun dikondisikan dengan kondisi waktu pasien dan terapis. Apalagi ya. Terus selain live join live ya sebenarnya, join live atau live join. Jadi menampilkan untuk bulan Juli program yang lain adalah live TikTok, terus kemudian tadi jadwal praktek, kemudian ada lagi sama penanganan kita tuh rencana rehab body and pain ya. Cuman saya emang belum launch, tapi berapa harganya? Silakan dijawab tuh oleh Bu Mia. Jadi saya tuh pengen menghadirkan nanti untuk penanganan-penanganan yang sifatnya lokal, tapi dengan metode massage. Contoh misalnya
Gimana kalau penanganan bahu saja? Gimana kalau penanganan lutut saja? Nah, nanti itu dengan metode yang namanya rehab body and pain. Rehab body, jadi eh, body rehab body. Jadi body and pain massage therapy. Jadi terapi pijat, terapi terapi pemijatan rehab atau pijat rehab untuk cedera dan tubuh. Jadi itu weekdays weekend. Apa namanya? Penanganannya lokal. Saya lutut aja. Jadi tidak lutut perbaikannya enggak. Jadi lutut saja, kemudian nanti engkel saja. Ya, biasanya harganya nanti lebih murah ya. Tapi emang belum di launching secara itu hanya bocorannya aja seperti itu. Terus di mungkin 3 bulan ke depan lah saya pengen Indonesia juga pengen ini ya ngerasain tuh yang namanya jalan-jalan gitu, roadshow gitu ya ke kota mana. Cuman memang belum di announce ya secara ini. Nanti setelah Indonesia mau ke kota mana juga belum di announce secara ini. Ya 15 menit lagi. Teman-teman kalau emang ada yang mau ditanyakan ya silakan. Selain harga lah ya, misalnya keluhan atau apa gitu. Jadi keluhan atau memenuhinya yang tadi kita baru Ranca mau besok ke sana Pak. Oh rencana. Daftar offline bisa gak ya? Besok tuh Selasa ya. Paling nanti jatuhnya on the spot. Nah on the spot coba aja langsung. Tadi aku nanya. Oh iya mangga Teh Dina. Jadi untuk daftar online saya Kang Emot ya, Kang Emot atau Emot tuh, Kang Emot di atas pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa TAI itu, Teh Dina tuh pertanyaannya apa? Yang Kang Emot tadi ya. Kalau emang mau datang, nanti hubungi admin aja apakah masih ada slot gitu. Jadi kalau emang mau on the spot, tetap hubungi admin ya. Takutnya kan datang pas lagi penanganan yang lain nanti malah apa namanya? Terjeda dan ngantrinya terlalu lama. Ya punten tadi no. Soalnya tadi nggak sempat nanya, nggak sempat dijawab karena proses interview ya tadi dengan Bu Ami. Kang tulang belikat saya ada yang menonjol. Pertanyaannya apa tadi? Nah, coba ditulis lagi deh. Kang tulang belikat saya agak menonjol, pegal. Atau harus bertahap. Kang Alfi standby. Standby. Kang Alfi. Penanganan itu, treatment itu didirikan berdasarkan diagnosa. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dan mendiagnosa diri kita sendiri dari sisi pengobatannya. Tapi kalau misal merasakan, oh ini kenapa mendidol gini-gini. Nah, jadi ketika mau dilakukan treatment, biasanya kan saya kan mendiagnosa dulu ya dari segi keilmuan yang saya pahami. Oh ini begini, oh begini, oh begini. Apakah seperti saya sama Bu Ami tadi, oh ini parah. Kalau parah kan saya sampaikan parah. Jadi kita tuh ada di satu sisi kita menghibur pasien, tapi dalam arti memberi semangat dan itu. Tapi kalau kondisinya parah kita sampaikan dan sejauh mana bisa kita tanggulangi gitu. Jadi jangan sampai nanti over estimasi gitu terhadap kemampuan kita atau terapisnya terlalu juga overclaim. Oh ini bisa tapi nggak selesai. Nah apakah tulang belikat itu menonjol apa enggak? Ya mungkin harus diperiksa dulu. Assalamualaikum, saraf kejepit pinggang, terus kaki semakin mengecil, itu terapinya gimana ya? Saraf kejepit terus kaki semakin mengecil. Terapi semakin mengecil itu ada dua. Satu, kegiatan yang kurang dilakukan oleh kaki itu, atau sakit, sehingga terjadi atrofi, atau adanya sumbatan nutrisi menuju kaki tersebut. Jam berapa Kang? Kita buka jam 7, tutup jam 1 siang. Jam 1 jam 2 lah. Jadi aku mau daftar online tiasa mangga Teh Dina. Kalau online mah emang dibuka kok. Cuman kalau nggak salah ada beberapa slot yang masih kosong di hari Kamis. Kamis di Sabtu dan Minggu. Bunda Atin join. Mujiana 115.
Lokasi di mana? Di Bandung, di Jalan Paristologi nomor 20. Nah, jadi tundukinya. Anak aku sakit sakit tumit, kenapa ya? Oh, anaknya sakit tumit. Ya apa emang besok penuh berarti ya. Join live salam MCO Semarang. Oh iya, salam MCO juga Mas Anto. Jangan-jangan kemarin kita bareng ya Mas ya. Iya, dia atlet renang. Jadi kalau cara pandang saya gini loh Teh Dina ya. Ini kan cara pandang saya. Ya sah-sah aja ya. Seseorang punya cara pandang, buku yang dibacanya berbeda, pembelajarannya berbeda. Jadi kalau saya, tubuh itu interkoneksi. Nah, penyelesaian lokal-lokal itu diperlukan juga, misalnya seperti masas, kemudian pelenturan di daerah situ. Kalau teori masas sport kan dijalankan epurase dan lain-lain. Tapi kalau saya melihatnya sebagai keseluruhan tulang rangka tadi, maka tumit terhubungnya kemana gitu. Ya ujung-ujungnya pinggul sih kalau saya makan gitu. Nah di pinggul itulah saya melakukan koreksi juga. Jadi bukan dikoreksi tumitnya aja, tapi dikoreksi juga keseluruhan yang terkait dengan tumit. Kang, suami saya lututnya cedera bekas jatuh main bola dulu sampai sekarang kan. Nah, cederanya seperti apa nah, gitu kan? Apakah potong patah ataukah putus ligamennya ataukah hanya ketegangan saja di daerah situ? Ataukah ada Baker Eyes? Nah, Baker Eyes apa tuh? Kayak tonjolan di belakang sehingga nggak bisa ngelipet. Jadi memang harus itu lagi teh sukai sih. Kan saya sudah ke Indonesia lumayan ada perubahan. Alhamdulillah. Di kaki enak, cuman pingin masih ada rasa sakit. Teja Bejo ya. Kang Teja Bejo ya. Ya alhamdulillah Kang ada perubahan. Indonesia tidak menjanjikan kesembuhan gitu loh. Jadi kesembuhan tuh bukannya pekerjaannya Rehab Indonesia. Rehab Indonesia hanya mengurangi dampak dari. Nah, kesembuhan total itu nanti didapatkan oleh yang namanya merubah kebiasaan. Jadi sakit pinggang itu akan berulang kalau sebab-sebabnya masih ada. Sebab-sebabnya itu apa sih? Yang paling umum apa sih? Ya tidak dilakukan stretching lah misalnya gitu. Terus nanti apalagi? Ya posisi duduk, posisi tidur, alas tidur, renang, olahraga yang high impact dan lain-lain. Jadi kalau sebab-sebabnya masih dilakukan, maka kita akan menerima akibatnya. Karena hukum alamnya ya kayak begitu. Ya kalau bahasa itunya mah tidak ada yang kekal lah gitu. Kecuali kekekalan itu sendiri. Maksudnya gimana sih? Ya jadi tidak ada satu kondisi state itu akan terus pada posisi itu gitu loh. Oh, udah akan terus sehat itu ya enggak gitu. Ya, ada sakit, ada sehat. Jadi ada sakit, ada sehat adalah dinamika. Nah, dinamika itu berubah-berubah sesuai dengan berubahnya juga agenda prioritas kita. Pas lagi ngurusin kantor ya kantor, terus lupa olahraga kan gitu. Udah deh terusan deh. Papa udah mau udahan sebentar. Jam 9. Nah gitu ya. Ada perubahan alhamdulillah Kang Teh Bejo. Kang suami saya lu tadi mau ke situ lagi mangga Kang. Oh Bandung, Abi Raja Mandala insya Allah mungkin dongkap alhamdulillah mangga Teh Moza. Pak anak saya belum 17 saya nggak dibetulin. Nah pembetulan yang saya tadi bilang pembetulan bahu sebelah berkaitan dengan otot-otot yang mempengaruhinya. Ya bukan hanya bahunya doang gitu yang diperbaiki. Nanti dicek apakah belikatnya naik. Nanti belikat nempel kemana? Tulang belakang. Tulang belakang diapit apa? Pinggul. Jadi keseluruhan tulangnya nanti di apa namanya? Diperiksa lah gitu. Nah, entah. Tadi nak bilang sakit kena di parios heula. Nggak cuma keselio aja dulu 3 kali diurut tapi nggak tuntas. Nah, ini kata nggak tuntas sih nggak tahu ya. Kalau emang diurut udah 3 kali harusnya tuntas. Kalau emang keilmuan urutnya memang sudah mumpuni gitu ya. Tapi kalau hanya diurut saja, yang namanya itu kan keseleo ya. Keseleo itu kan ada dua nanti yang terkena. Perubahan pada sendi, ya sendinya kan kepalitek lah gitu kan. Perubahan pada sendi dan ketariknya otot. Ya ototnya dilenturin. Sendinya dirubah, jadi dua gitu loh.
Ya yang terjadi kan dua gitu. Masa sendi begini, ototnya diem aja kan enggak. Ototnya juga ketarik kan. Terus didiemin, ya kan pegel sih ototnya. Terus sendinya direposisi, pegel keneh, jadi dimasas gitu ya. Aku sering sakit punggung, tapi ada benjol itu bisa dipijit. Nah benjolan teh naon gitu. Benjolan tuh kan banyak, bahkan ada beberapa prinsip-prinsip massage itu nggak boleh kan mijet seperti kelenjar, itu kelenjar nggak boleh dipijat. Misalnya ada tiroidnya membengkak, jangan dipijat bengkaknya, pijat area yang menyumbatnya, bukan di area yang pas benjolnya, nggak boleh. Soalnya kirang leres cigananya, cigana mah. Kan masih cigana kan, cigana we. Jadi kumaha Kang biasa langsung dongkap teman. Daftar online mangga kalau emang masih ada. Tapi kalau misalnya sudah habis gitu, coba konsultasikan dengan admin, mungkin masih ada pasien yang cancel atau gimana. Namun persendirian belum direposisi gitu. Lipoma kata klinis sih mah. Kalau lipoma Kang Kang Emot, lipoma itu kan disebutnya kan tumor jinak. Namanya juga jinak kan? Nah, jinak dia. Nah, jinak makan banyak. Cuman tidak indah aja gitu. Dalam pembelajaran seingat saya ya, jadi lipoma itu adalah getah bening yang terjebak. Terus kumaha dikumakeun? Ya tong dikumaha-kumakeun. We mun geus lila mah ada kumaha geus. Geus hese tuh. Jadi kan dia udah membentuk jaringan baru di situ. Dia sudah makanya rata-rata di medis mereka menyebutnya tumor jinak tidak perlu dioperasi, tapi kalau mau dioperasi silakan kan gitu. Ya kan bae we didinya gitu loh kalau emang cuma satu mah karena tidak mengganggu dan tidak membuat sakit. Paling dia mengeras kalau sistem ototnya tidak dilenturkan di situ. Oh jadi tiasa dipijit. Yang mana nih tiasa dipijit? Terus saya perasaan ngejelasin yang mana jadi tiasa dipijit tuh si Kang Emot ting. Ya sebentar lagi ya teman-teman, 3 menit lagi. Saya mau udahan juga. Jadi hari Kamis kita ketemu lagi. Hari Kamis saya menghadirkan klien yang lain. Berbagilah sharing gitu ya. Tentang pasien yang mengalami banyak perubahan di sini. Jadi kita menggarisbawakan ada perubahan lah gitu. Jadi kalau kita pengobatan dimanapun ya, bukan harus di Indonesia. Pengobatan dimanapun, kalau pertemuan kedua dan ketiganya tidak mengalami perubahan, ya stop gitu loh. Berarti aya masalah gitu loh. Ini mah orang mah angkewe mah merenya pertemuan 50 atau kok pertemuan geus 50 tapi nggak ada perubahan coba. Saya sok aneh ya orang-orang di sini. Benar ada beberapa. Karena saya ngalamin pasien itu ada pasiennya, saya nggak usah sebutin, dia tuh ya mungkin seperti itu kali ya, pengobatan, saya nggak perlu menyebutkan metode pengobatannya gitu. Pokoknya pertemuan itu di RS itu di rumah sakit sampai pertemuan 1,5 tahun, seminggu 2 kali. Ya berarti kan udah hampir 50 sampai 90 pertemuan kan gitu. Tapi ya gitu aja gitu. Tapi kok bisa gitu ya? Ya sebenarnya kita udah mengukur loh kalau pertemuan kelima atau ke-10 tidak ada perubahan, yang salah tuh ada dua, entah kita yang nggak serius atau memang metodenya yang salah gitu. Ya anggaplah metodenya nggak pas, jadi cari lagi gitu. Ini mah pertemuan sampai 50 nggak ada perubahan. Sebenarnya mah salah mah pasien aja saya mah. Siga orangnya bobogohan jeung saha gitu. Tadi kawin-kawin, nah salah tuh bukan si prianya nggak mau ngelamar, orang we cicing ngejedok nungguan manehna gitu. Jadi orang salah gitu, nah nungguin orang terjelas. Nah seperti itulah. Jadi kalau kita punya kewarasan gitu berhubungan dengan orang yang tidak, misalnya kita punya pacar gitu ya, nggak pacaran 10 tahun nikah gitu. Apa emang mungkin ada juga ya model kayak gitu, tapi misalnya ini hayang nikah pacaran lila gitu 10 tahun tadi nikah. Tapi barijeng ditungguan coba liar kan. Sama itu. Terjodoh ya terjodoh kesembuhan terus ya pengobatan ini bertahun-tahun barijeng
perubahannya gitu-gitu wae. Jadi nu salah mah urang gitu, bukan si metode pengobatan itu. Nah, untuk sementara kayak gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya juga mungkin kalau Bu Ami masih nonton ya, terima kasih Bu Ami sudah mengikuti live kita yang dari kita setting dari awal. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya tadi ya, masih banyak kekurangannya. Semoga kita masih bisa diberikan keleluasan waktu, keleluasan rezeki, kesehatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di hari Kamis. Saya terima kasih kepada tim Rehab Indonesia semua yang terlibat hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki esok hari dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.